syukur, banyak terima kasih kepadamu Bapa. Pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Bapa yang ada di dalam surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami seberapa yang ada Tuhan akan memuji-muji, memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Bapa, saudara-saudara kami yang belum tiba di tempat ini Bapa, kiranya Engkau tibakan dengan selamat Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, sebelum kami naikkan puji-pujian kami ke hadirat-Mu ya Bapa, terlebih dahulu Engkau berkati Tuhan. Jauhkan dari bila ada kuasa kegelapan Tuhan, Engkau hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah puji-pujian ini Tuhan menjadi berbau dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami peralaskan doa ini Tuhan, tidak di dalam nama lain Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus, yang telah menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kita. Amin. Tuhan Yesus dahsyat bagi saya dan saudara. Haleluya. Kita ada saat ini, saudara, bukan kekuatan kita, bukan kepintaran kita untuk menjaga kesehatan kita. Kita tidak terkena dengan penyakit-penyakit, saudara. Tetapi semua adalah anugerah Tuhan. Kita amenkan, semua adalah anugerah Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Kita mau memuji Dia, kita mau besarkan nama Tuhan, karena Dia yang layak menerima pujian kita. Amin. Haleluya. Tuhan.
bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Dipersilakan saudara duduk kembali. Puji Tuhan. Kita mau lebih lagi datang di dalam hadirat Tuhan. Sebentar kita akan dengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu dapat memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Firman Tuhan itu sebagai penolong di dalam hidup kita. Firman Tuhan itu sebagai kekuatan bagi kita untuk melangkah hari-hari ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Kami mau lebih lagi ada di dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Karena Engkau Tuhan kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Ku sembah Engkau ya Tuhan. Haleluya Yesus. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Terima kasih
apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Persoalan apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini terlalu berat untuk kita rasakan sendiri, saudara. Seringkali suami tidak mempedulikan kita. Kita merasakan seringkali istri tidak peduli kita, anak tidak peduli kepada kita. Tetapi saat ini ada janji, ada satu janji yang mau mempedulikan kita, yaitu Bapa kita yang di surga. Dia terlalu peduli bagi kita. Dia sumber kekuatan bagi kita. Dia sumber kekuatan, kemampuan dalam kehidupan kita. Panggil dia Bapa saat ini. Panggil dia Yesus saat ini. Panggil dia Tuhan saat ini. Dia Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup memampukan kita, menolong kehidupan kita, sehingga kita memperoleh kekuatan yang baru. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. 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 Kami sembah Engkau Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu, berikan penyembahan yang terbaik bagimu. Haleluya Yesus. Dia mau mempedulikan kita. Dia mau menolong kehidupan kita. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku sembah Kau Allahku. Akan selalu. Oh Yesus. Terima kasih. Satu kali lagi katakan, sembah Engkau ya Allahku. Ku sembah Kau Allahku. Saya mengundang Ibu Darta maju ke depan berdoa firman Tuhan. Amin, amin Tuhan. Kau yang seluruh hidupku. Amin, amin. Amin, haleluya. Haleluya. Melewati lembah. Haleluya. Haleluya. Aku tak ditinggalkan. Amin. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan hidupku. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Tuhan biarlah dengan pujian ini Tuhan boleh berbau harum di hadapan Engkau. Kami bersyukur Tuhan.
pada pagi hari ini Tuhan, Kau telah memberikan kesehatan kami semua Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah memimpin pujian Tuhan. Pakai lebih hari lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan pemain musik, singer yang sudah melayani Engkau bersama-sama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakailah Tuhan ketika kami datang dan kami pulang akan berbeda Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan dengan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Sugeng yang akan melayani kita dengan kebenaran firman Allah. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, ini masa di mana keadaan berbeda. Tapi bagi anak Tuhan, ya Tuhan memberikan kepada kita hikmat. Amin. Saya sebagai hamba Tuhan ini, karena menghadapi ada banyak hal, ya, situasi keadaan, ya. Saya harus mesti lapor ke RT, ke RW, kelurahan, kecamatan, sampai ke wali kota. Puji Tuhan, dengan keadaan terjadi hari-hari ini, justru saya dapat surat keputusan dari wali kota, ya, tanda tangan langsung itu. Dan saya tidak lagi babinsa untuk babinsa di kelurahan Pengasinan supaya jadi testimoni untuk protokol kesehatan. Jadi saya kemana-mana harus mesti bawa ini juga ya, harus tertular juga. Harus juga kalau khotbah saya harus bersemprot ini karena nggak ada tertular ya nular gitu. Ini begitu. Saya juga harus mesti bawa juga seperti ini juga untuk ganti mic apa ya sebenarnya. Ini apa ya? Masa-masa di mana kita ya Tuhan sedang latih kita. Coba katakan sama-sama, Tuhan sedang latih kita. Tuhan sedang latih kita. Haleluya. Bagaimana respon kita itu yang menentukan bagaimana kita ke depan itu respon kita. Amin. Amin. Kita meresponi dengan baik. Haleluya. Saya boleh buka ini nggak apa ya? Masker nggak buka ya? Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ada seorang yang berhikmat di dalam firman Tuhan. Ya. Waktu itu dia sedang menghadapi tantangan berat. Ya, tantangannya berat karena masa di mana dia berada itu masa kelaparan yang begitu luar biasa. Nah, orang yang berhikmat ini namanya Salomo. Ya, diperhadapkan dengan situasi yang berat, yang sulit untuk memutuskan satu keputusan. Memang benar kita ini juga sedang ada di dalam keadaan di lembah ini. Tadi pujian kan di lembah. Tapi saya percaya Tuhan itu sanggup mengubahkan lembah itu menjadi tempat yang bermata air. Amin. Haleluya. Kembali respon kita ini, kita mau belajar dari seorang yang bernama Salomo. Dia tuliskan dalam kitab Amsal pasal 12 ayat yang ke-25. Saya banyak sekali bawa perlengkapan-perlengkapan ini, tetapi roh Tuhan itu bekerja lebih kuat ya dalam diri saya. Ya, kita buka Alkitab. Karena ada yang suka sekarang pakai Alkitab, pakai Alkitab. Jadi saya lengkapin semua ini supaya lebih yakin gitu. Tapi yang penting adalah bukan kata-kata saya, tetapi kata-kata yang keluar dari roh Tuhan yang ada dalam diri saya. Ini ada kekuatan dari Tuhan. Amin. Bukan kata-kata biasa, tetapi kekuatan yang membangkitkan semangat. Di hari-hari ini kita sangat membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Dalam Amsal pasal 12 ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Dalam Amsal 12 ayat yang ke-25, kalau tidak keberatan kita boleh bangkit berdiri, kita baca firman ini. Karena saya percaya bahwa firman Tuhan itu adalah Allah sendiri, dan firman Tuhan adalah kekuatan Allah, dan firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan itu tidak pernah gagal dalam hidup ini. Amin. Mari kita baca bersama-sama dengan keyakinan kepada Tuhan. Dalam Amsal 12 ayat yang ke-25, hitungan sampai yang ketiga. 1, 2, 3. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang,
tetapi perkataan yang baik menggembirakan. Iya, puji Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk. Rupa-rupanya kebenaran ini yang ada dalam kehidupan Salomo di tengah-tengah dia menghadapi apa yang namanya kekhawatiran. Dikatakan kekhawatiran dalam hati itu membungkukkan orang. Solusinya bagaimana saat seorang itu menghadapi namanya kekhawatiran? Khawatir. Ya. Semua tentunya pernah mengalami khawatir. Ya, apalagi di masa-masa yang seperti ini. Tetapi firman Tuhan ini menjadi jawaban atas hidup kita. Amin. Apa yang Yesus katakan, ya. Coba kita lihat dalam Matius pasal 6 ayat ya, Matius 6 Matius pasal yang ke-6. Matius pasal 6 di atas di judulnya tentang hal kekhawatiran. Tadi saya akan bacakan di ayat yang terakhir saja, ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mengajarkan kepada murid-murid, kamu nggak perlu khawatir. Arti kata khawatir, nah ini perlu kita lihat di sini nih, ya. Nggak apa-apa ya, supaya nggak salah. Nah, ini. Kekhawatiran adalah rasa takut tentang sesuatu hal yang belum pasti terjadi. Jadi kekhawatiran adalah rasa takut tentang sesuatu hal yang belum pasti terjadi. Merasa cemas atau merasa gelisah. Itu arti kekhawatiran. Kalau di dalam bahasa Ibrani-nya, ya, dikatakan dalam bahasa Ibrani-nya khawatir itu merimna. Merimna ini memiliki pengertian terfokus kepada suatu masalah, ya, terfokus pada suatu masalah sehingga menguras sampai habis energi dalam hidup seseorang. Kenapa Yesus katakan kekhawatiran saya cukup untuk sehari, esok itu ada. Jadi rupa-rupanya kalau seseorang merasakan khawatir, ya, yaitu ketakutan yang belum pasti terjadi, bisa merasa cemas, merasa gelisah, itu sangat membahayakan. Apalagi di dalam hati. Itu sampai kalau kita terfokus, istri saya, ya, Ibu Hesti kenal istri saya, ya, Ibu Situmorang, ya, orang Batak, kuat juga. Dia itu apa ya? Dulu bekas satpam, bahkan satpam. Kuat benar istri saya itu. Baru Situmorang. Di bulan Maret mau masuk itu bulan April, itu kan masa-masa gencar-gencaran itu COVID itu. Ya, karena kita melayani itu, waduh, udahlah, kita layani semua. Ya, ada pernikahan, ada sebelum pernikahan itu ada jemaat yang masuk rumah sakit. Kita harus masuk rumah sakit di Siloam. Jadi padat benar lah kegiatannya, harus datang ke rumah sakit, kita juga harus ikuti prosedur rumah sakit. Akhirnya apa yang terjadi dalam kehidupan istri saya? Dia nyanyi pintar, doa juga, puji Tuhan, tangguh banget. Tapi ini tapinya ini, ya, dia ngalami apa yang namanya khawatir gitu. Khawatir apa? Karena apa? Yang dirasakan tenggorokannya kering, dia batuk-batuk, dia demam. Udah persis banget itu ciri-ciri orang yang kena COVID itu. Jadi kita kalau Jumat itu doa puasa. Jadi hari Kamis, dari hari Kamis, ya, dari hari Kamis udah nggak doyan makan, nggak ada rasa bau apa-apa. Jumat dia bilang, "Mah, ini besok kita Jumat puasa." Iya, tapi ini nggak ada rasa, kan begitu. Lah terus gimana? Yaudah kita puasa aja, ikut puasa. Dari hari Jumat puasa, hari Sabtu juga begitu, rasanya begitu khawatir terus gitu. Karena ciri-cirinya sama apa yang aduh ya di kayak televisi, waduh semakin terus diantui itu.
Padahal kekhawatiran itu adalah sesuatu hal yang belum terjadi. Cemas dia, rasa gelisah. Dia nyanyi, kelihatannya gak ada rasa nyanyi, memuji, menyembah, berdoa. Gak ada rasa-rasa di mana tetap sangat bergelingan dan kekhawatiran yang di pikiran dia. Saya bersyukurnya apa? Kepala saya diusap-usap. Gitu. Kenapa tuh? Mau diusap-usap? Dia takut bener nih. Dia takut saya mati. Kalau saya mati, saya dibungkus. Jemaat gak ngeliat. Nanti semua sudah gak ngeliat. Udah pikiran seperti itu terus berkecamuk. Itu awal-awal itu. Tapi oleh kemurahan Tuhan, setelah saya ikut hari Minggu itu, dari hari Kamis, dari Jumat, dari Sabtu, itu gak ada rasa. Wah, dia minum aja gak ada rasa. Hari Minggu setelah ibadah, kebenaran yang sampaikan saya tentang bagaimana perkataan. Dikatakan di sini bahwa perkataan yang baik mengembirakan dia. Rupa-rupanya Roh Tuhan bekerja atas hati dan pikirannya mengenai perkataan. Nah, sebenarnya kita mau bahas tentang ini perkataan yang bisa mengembirakan itu. Arti kata-kata baik itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu ada Allah sendiri. Allah menjadikan sesuatu itu dengan perkataannya. Jadi pada waktu hari Minggu setelah selesai kebaktian, dia sudah mulai dari kebaktian berkatakan perkataan, saya sembuh, saya sehat, saya nggak mati, saya kuat. Terus dia katakan begitu. Itu kekuatan dari perkataan firman yang termeter di hatinya, di pikirannya, mengubah paradigma dan responnya. Perkataan itu. Jadi kekhawatiran itu sangat membahayakan. Di sini dikatakan kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Arti membungkuk itu khawatir bukan orangnya bongkok, bukan begitu. Arti kata bungkuk itu dalam bahasa Ibrani saha. Saha itu membuat depresi, tekanan di dalam jiwa, dan bahkan bisa menumbangkan hidup. Itu bahaya banget itu kekhawatiran. Padahal kekhawatiran itu sesuatu hal yang belum terjadi. Yesus sudah kasih solusinya. Kekhawatiran sehari cukup untuk sehari. Mari kita lihat solusi firman Tuhan yang Petrus tangkap saat dia bersama dengan Yesus. Dia itu punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Pernah dia mengalami keadaan khawatir. Saat Yesus berkata datanglah, Petrus datang. Sehingga Petrus bisa berjalan di atas air. Dia dengar firman. Tetapi waktu Petrus merasakan kekhawatiran, udah mulai merasakan tiupan angin, merasakan, jadi timbullah ketakutan. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan Petrus? Dia tenggelam. Nah, dari pengalaman itu dia tuliskan dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Haleluya. Jadi kekhawatiran itu jangan disimpan. Yesus katakan cukup sehari. Sebut dengan kesulitan sendiri. Ada banyak di hari-hari, banyak orang stres, banyak orang yang tekanan jiwa karena perusahaannya ditutup. Gajinya hanya 50%, adik saya gajinya hanya 45%. Untuk nggak tahu ke depan, tapi saya selalu ingatkan kepada adik-adik saya, kepada jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya layani, jangan sampai kekhawatiran itu tetap ada hidup kita. Serahkan. Coba katakan sama-sama, serahkan. 1, 2, 3. Serahkan. Sekali lagi serahkan. Serahkan. Haleluya. Sekali lagi dengan sebut serahkan. Serahkan. Kalau kita serahkan berarti sudah nggak ada dalam diri kita, udah berpindah. Amin. Amin. Serahkan mengenai ke depan, apalagi kita sebentar mau mengakhiri tahun 2020. Ya, saya katakan ke jemaat, kita tetap ada malam kudus. Saya bilang mungkin sama jemaat, sembah dan puji Dia, kita tetap adakan Natal. Saya dapat surat keputusan dari wali kota, ya, itu boleh mengadakan Natal dengan protokol kesehatan, dan surat itu saya simpan gitu. Jadi kita tetap mengadakan Natal. Saya katakan kepada jemaat, tetap adakan Natal. Kekhawatiran itu kita harus serahkan.
kita serahkan kepada Tuhan. Kita katakan Ia yang memelihara kamu. Harus serahkan. Arti kata memelihara, kata dasarnya itu pelihara. Ya. Arti kata pelihara itu, ya, saya catat di sini supaya Bapak Ibu Saudara mengerti kedalaman arti kebenaran ini, bagaimana Tuhan memelihara. Ia yang memelihara. Kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kata dasarnya pelihara. Pelihara itu yaitu menjaga. Luar biasa kalau Tuhan jaga kita. Memang Tuhan kasih kita hikmah. Amin. Ya, tapi penjagaan yang besar itu datangnya dari Tuhan. Itu kata memelihara. Selain menjaga, merawat baik-baik. Tuh sekarang istri saya sedang suka bikin pelihara burung. Pelihara burung, aduh ada burung macam-macam lah itu di rumah itu. Ya, saya bilang sama istri saya, tapi ingat ya, kita sudah berjanji ya hanya satu. Ya, jangan sampai karena burung-burung itu lupain saya gitu. Saya suka pelihara burung. Ada cecak jenggot lah, ada banyak burung pelihara. Dia rawat, udah selesai beston pagi, udah beres-beres, dia berusaha kandang burung. Dia semprot-semprotin itu burung. Sekarang ada burung dia itu jalak suren. Waduh, jalak suren itu baju semprotin, suka mandi sama. Bapak Ibu Saudara kasih Allah. Kalau kita serahkan, itu berarti sudah dalam tangan Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan katakan masa depan itu ada dalam tangan Tuhan. Haleluya. Tuhan itu punya rencana dan rancangan yang indah atas kehidupan setiap kita yang percaya. Rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan dalam hidup kita itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Dikatakan Dia pelihara kita, selain Dia menjaga, Dia merawat kita baik-baik. Kenapa Yesus katakan kepada murid-muridnya, jangan kamu khawatir. Penegasan di situ kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya tahu memprioritaskan diri kepada hal-hal yang utama. Jadi kita harus tahu memprioritaskan diri dalam hidup ini dalam hal yang utama. Apa kata Yesus itu? Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Sekaliannya itu hal-hal soal makan, minum, pakai itu akan ditambahkan kepada kita. Tapi kalau kita tahu memprioritaskan diri kepada hal-hal yang prioritas, yaitu mencari kebenaran dulu. Haleluya. Haleluya. Saya percaya Dia Bapa yang sanggup pelihara dan jaga kita. Amin. Jadi masa-masa seperti ini kalau kita mau melihat bagaimana ada mata air dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, walaupun kita di tengah-tengah lembah. Jadi poin yang perlu kita ketahui, kita harus tahu memprioritaskan hal-hal yang prioritas, yaitu cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Amin. Kerajaan Allah itu bukan soal makanan, minum, pakai. Dalam Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah itu soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dari Roh Tuhan. Haleluya. Bukannya kita nggak boleh bekerja, kita bekerja, tapi tanamkan baik-baik. Prioritas ini baik-baik. Saya jadi ingat itu bagaimana dulu ada jemaat yang saya layani di daerah Tangerang sana. Ya. Sekarang Tuhan berkati dia itu luar biasa. Saya katakan luar biasa karena dulu dia dari jemaat yang hanya datang ke pastori itu, maaf bicara, ibu-ibu yang hanya pakai terusan begitulah ibu-ibu. Daster gitu. Ya, tapi prinsip-prinsip kebenaran ini dia tanamkan. Dia ibadah dulu. Di sana di Tangerang itu, di perumahan Alam Indah itu kebanyakan orang-orang Chinese itu, kalau Sintia itu anak-anaknya itu pasti datang ke tempat engkongnya gitu. Itu dapat angpau, tapi mereka ajarkan gereja dulu, sekolah minggu dulu, baru nanti datang ke tempat saudara-saudara. Dan itu dibangun terus, memprioritaskan, dibangun terus. Itu kalau Bapak Ibu Saudara tahu ada panci mereknya LNC, itu bukan ini promo, bukan, itu merek itu namanya L itu Lazarus, R itu Regina, C-nya itu Chelsea, itu anak-anaknya. Sekarang
Ya, kalau saya ke sana, dia rumahnya di Moderland. Dulu dia tinggalnya di rumah mertua indah. Waduh, dia pernah dikejar-kejar tuh sama mama mertuanya. Pakai sapu dia lari kemana ke pastori. Waktu saya datang kaget, saya lihat bagaimana Tuhan rubah bagaimana kehidupannya. Tapi tetap rendah hati, tapi tetap selalu mengutamakan Tuhan. Kalau saya main ke sana, pasti yang diminta ada doa semalam. Tetap. Saya bilang, Coach Isu, jam berapa doa? Ya biasa ngikutin aja Pak Pendeta gitu kan, 4:30 doa. Rupa-rupa jam 2 dia udah berdoa. Itu jam 2 udah berdoa. Dia punya kebiasaan bangun jam 2 berdoa. Satu kali saya diundang dia. Ya, dia setahun lebih itu tawarin saya rumah di daerah Tambun di perumahan Geraha Prima. Udahlah kok, saya udah ada tempat yang Tuhan udah percayakan untuk melayani. Tuhan udah kasih berkat saya dari tidak ada menjadi ada. Udah nih Pak bener terima. Saya nggak mau terus. Setahun dipaksa-paksa aku nggak mau. Ya kan? Tapi saat dia bilang, udah bayar aja, nah, itu baru saya mau. Dikasih untuk supaya apa? Langsung ke notaris begitu. Ya kalau bayar kan ada perjanjian kontrak. Seberapa aja, ada uangnya berapa aja. Udah ada seberapa uang saya kasih aja itu. Nilainya sedikit sekali, tapi itu perjanjian aja. Langsung ke notaris balik tangan. Waktu saya lihat bagaimana kehidupannya, dia bisa bagaimana Tuhan rubah pola pikirnya, responnya. Wah, puji Tuhan. Loh, kenapa? Mercy saya kerendam. Mercy kerendam, puji Tuhan. Saya selalu ajarkan dia respon. Pak Pendeta, boleh nggak orang Kristen kaya? Saya bilang, boleh kaya, tapi jangan kejar kekayaan. Saya katakan sama dia. Terus bagaimana? Tahu memprioritaskan hal yang prioritasnya itu cari Tuhan dulu. Datang beribadah sama Tuhan. Saya kalau ke rumah dia, itu ada Pajero, ada Fortuner, ada Alphard, itu ada Mercy, ada BNB. Saya bilang, kok ini banyak amat? Iya, kalau saya simpan ini jualnya gampang. Kalau saya beli rumah, beli tanah lama kata jualnya. Kata dia seperti itu. Intinya adalah dalam hidup ini, kalau kita tahu menyerahkan sepenuhnya segala apa yang kita hadapi di hari-hari ini, kekhawatiran itu kepada Tuhan, Tuhan sanggup jaga kita, Tuhan sanggup merawat kita. Amin. Arti kata pelihara selain menjaga, merawat juga mengusahakan. Tuh luar biasanya Tuhan atas hidup kita. Sehingga apa yang gak pernah dipikirkan oleh pikiran kita, dan bahkan apa yang gak pernah dilihat oleh mata kita, dan apa yang gak pernah timbul dalam hati kita, Dia akan sediakan kepada orang yang mengasihi Dia. Amin. Orang yang mengasihi Dia, orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dan saya sebagai hamba Tuhan Gereja Pantai Kosta di Indonesia, ini Alkitab saya, Alkitab Pantai Kosta ini. Ya. Saya melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang luar biasa, dari yang tidak ada menjadi ada. Saya bisa berkata bagaimana Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang sanggup pelihara hidup saya. Ya, dari rumah, ya saya hanya tadinya dikasih tempat aja, pinjem aja begitu, sampai nggak tahu selesainya kapan itu pinjam. Itu cuma Jakumaha Mande yang ada di Infopat Bogor. Sampai hari ini rumah itu masih ada. Dan karena kesulitan surat tugas, ini organisasi saya juga nggak tahu tuh organisasi. Surat tugas gak dapat. Saya dipindahkan lagi ke Tangerang. Itu dari orang Katolik itu Tuhan ubah luar biasa hidupnya. Dia bilang sama kita, Pak Pendeta, pakai aja tempat itu. Sampai sekarang tempat itu masih ada. Dari tahun 2008. Dan oleh kemurahan Tuhan saya dipindahkan lagi. Ini bagaimana Pantai Kosta heran lah. Ya, dipindahkan sana, pindahkan sini. Saya hanya numpang di gereja, ya satu gereja. Dan satu kali saya diusir. Saya sudah pernah bersaksi di sini, Pak, itu kalau salah. Saya diusir. Tetapi saya tetap melayani karena saya tahu bahwa Tuhan sanggup pelihara hidup saya. Amin. Dan Tuhan rubah luar biasa. Saya mendoakan orang yang sakit di rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading dari Singkok itu, ya Kok Andi, ya sekarang sudah ada di San Diego. Tuhan udah panggil dia, udah senang bersama-sama dengan Tuhan. Ya, dengan beberapa ya pengusaha, dia punya satu punya hotel Kristal di Pondok Indah, yang satu punya Aviatur. 3 orang ini kasih satu sama saya, 1 orang 150 juta, 3 orang 450 juta untuk cari tempat. Saya waktu mau beli tempat itu, yang punya itu tempat, dia bilang, wah nggak bisa ini, kan ada pendeta ini. Saya bilang terserah, kalau sepertinya tempat itu bisa Tuhan percayakan untuk saya tinggal situ, boleh, saya cari tempat lain. Ini bagaimana Tuhan mengusahakan, itu luar biasa. Kalau kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, saya nggak khawatir.
Itu ibadah tuh nggak sembarangan bisa ibadah. Karena sebelumnya gereja yang kita pakai di Narogong itu udah diresolusi. Nggak bisa pakai lagi, tempatnya besar, tingkat. Udah nggak bisa pakai, harus dikembalikan ke rumah tinggal. Nggak bisa lagi. Kita pindah di rumah. Dan oleh kemurahan Tuhan, Tuhan bisa mengusahakan luar biasa. Tempat yang saya pakai sekarang, itu bisa kita beli. Dan tempat itu kita beli dan kita renovasi, rombak total semua. 9 kali 13 ada pastorinya. Itu luar biasa gereja Pantai Kosta Indonesia. Benar mengandalkan bagaimana Tuhan yang bisa. Tuhan sanggup ubahkan lembah air mata menjadi tempat yang bermata air. Saya undang lagi pendeta itu, pengurusnya, saya bilang, mari pakai tempat ini. Dia bengong, dia kaget. Tempatnya oleh kemurahan Tuhan. Ya, satu kali boleh main tubuh ST, lihat bagaimana Tuhan itu bekerja. Saya bikin tempat kolom baptisan di belakang itu. Bagaimana Tuhan mengusahakan luar biasa. Kalau kita benar-benar menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Selain pelihara itu, menjaga, merawat baik-baik, mengusahakan, menyelamatkan, melindungi, meluputkan dari masalah. Itu kata pelihara. Meluputkan dari masalah, menyelamatkan. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Mari kita harus mulai belajar. Jangan sampai kekhawatiran itu ada kita serahkan dalam tangan Tuhan. Amin. Dia sanggup pelihara kita. Itu poin pertama. Poin yang kedua, dikatakan di sini, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Hari-hari ini mari belajar memperkatakan perkataan yang baik. Amin. Haleluya. Kata baik disebut kabar baik. Kabar baik ada firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Baik dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati kita dikuasai lidah kita. Siapa menggemakannya akan makan buahnya. Haleluya. Mari kita bangkitkan semangat ini untuk memperkatakan perkataan yang baik. Perkataan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, justru keadaan-keadaan yang gak normal ini nih, Tuhan mau nyatakan kuasanya atas hidup kita. Alkitab catat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua mujizat terjadi dalam keadaan-keadaan yang tidak normal. Mana ada seorang nabi, dia mengalami kelaparan, harus pergi ke sungai Kerit, nanti yang kasih makan siapa? Burung gagak. Itu burung gagak, itu burung yang rakus. Tapi bisa kasih pelihara, itu kan gak normal. Tapi dengan keadaan di situ kita lihat bagaimana Tuhan bekerja dengan keadaan-keadaan yang gak normal. Mungkin kita sedang menghadapi ini, aduh kok gaji saya seperti gini ya, kok dipotong ya, saya bekerja baik-baik ini. Tapi percayalah, ada Tuhan yang berkuasa atas apa yang kita katakan. Haleluya. Apa yang dikatakan oleh Paulus, dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Yang kedua, selain kita punya prioritas yang utama untuk mengutamakan Tuhan, yang kedua, kita harus punya iman mentalnya kuat. Coba katakan sama-sama mental. Sekali lagi mental. Ini mentalnya, iman kita harus kuat, mental tangguh. Paulus kata segala perkara apapun itu dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Mari kita belajar memperkatakan perkataan yang positif, perkataan-perkataan kebenaran. Walaupun situasinya nggak benar, orang di sekeliling kita sebenarnya nggak benar, punya respon untuk memperkatakan perkataan yang baik. Haleluya. Mulai berkata kepada anaknya, engkau jadi anak yang pintar. Karena hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah kita. Siapa mengemakan akan makan buahnya. Suami menghadapi istrimu dari waduh sudah banyak mengalami. Belajar Tuhan tolong kamu, Tuhan berkati kamu. Belajar memperkatakan perkataan yang baik. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan, kalau kita ingin melihat hari-hari kita baik, kita harus jaga lidah kita. Kalau kita ingin lihat hari-hari kita baik, jaga lidah kita. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Mari kita kendalikan lidah kita ini. Ingat peristiwa bagaimana bangsa Israel saat dia akan dipindahkan dari Mesir ke Kanaan. Musa memberikan perintah kepada 12 pengintai. Kepada 12 pengintai.
Yang 10 itu perkataan-perkataan negatif. Oke, terima kasih. Tuhan mengerti dan kamu tahu maksudnya. Ke-10 pengintai itu perkataannya negatif, nggak bisa kita nanti ke sana. Bahkan kabar-kabar busuk yang dikabarkan mereka, itu perkataan itu bisa mempengaruhi banyak orang. Hati-hati di hari-hari perkataan kita ini. Itu yang 10 itu negatif aja. Nah, kita ini seperti belalang, kita mati di sana itu orang-orangnya orang-orang enak, ada orang-orang yang raksasa besar-besar. Memang benar, kita juga sedang menghadapi tantangan yang berat. Tetapi beda dengan Yosua dan Kaleb. Kaleb berkata, tidak, kita akan maju, kita akan pasti menang. Ini yang harus ada dalam hidup kita waktu kita menghadapi situasi keadaan di hari ini. Dan Yosua pun berkata, jika Tuhan berkenan, kita akan menduduki tanah itu. Dan apa yang terjadi? Itu yang negatif-negatif itu gak masuk ke tanah perjanjian. Hanya Yosua dan Kaleb dan seluruh keturunannya, dia masuk ke tanah perjanjian. Karena apa? Karena perkataan ini. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, mari belajar. Selain kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, dia Tuhan sanggup pelihara kita. Amin. Yang kedua, mari mulai kita punya perkataan-perkataan yang positif. Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan beri masa depan yang baik buat saya. Mari mulai kita berkata dalam perkataan yang positif. Dunia ini dijadikan tadinya ini sebelumnya adalah gelap gulita. Roh Allah melayang-layang. Sebelum Allah berfirman, semua dalam keadaan gelap. Tetapi setelah Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Kita sedang ada dalam kegelapan di hari ini. Tapi percaya waktu perkataan firman keluar dari mulut kita, saya percaya ada terang dari Tuhan. Amin. Masa depan sungguh ada. Harapan dari Tuhan tidak akan pernah hilang. Amin. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Kalau kita setia dari perkara kecil, Tuhan akan percayakan kepada kita perkara-perkara yang besar. Mari kita mulai menyikapi hal-hal dengan respon yang benar. Selain menyerahkan kekhawatiran ini kepada Tuhan, dia sanggup pelihara kita. Mari kita belajar memperkatakan perkataan-perkataan yang baik. Karena hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah kita. Siapa yang mengemakan akan makan buahnya. Tentunya kita mau makan buah yang baik. Amin. Kalau kita mau hal-hal yang baik, melihat hari-hari ke depan yang baik. 1 Petrus 3 ayat 10 dikatakan di situ. Tapi kita baca bersama-sama. Kelihatannya udah mulai kelihatan banget. Mari kita lihat 1 Petrus 3 ayat 10. Apa kata ini? Petrus ini cepat berkata-kata baru mikir ya. Iya kok begini? Tapi ini setelah diurapi Tuhan, diubahkan hidupnya, dia tuliskan ini. 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal 3 ayat 10. Ini kalau pakai Alkitab ini harus sabar ya. 1 Petrus 3 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kita sedang ada di hari-hari yang jahat. Kita sedang ada di masa-masa yang sukar ini. Iblis tahu waktunya. Dia akan dilemparkan ke tempat kegelapan yang paling gelap. Dia tahu waktunya. Sehingga dia pakai dengan segala macam cara. Dengan tipu daya dan muslihatnya. Tapi kita mau berkata di hari-hari dengan perkataan yang baik. Harus lawan iblis dengan iman yang teguh. Mari berkatakan perkataan yang baik. Mungkin situasi yang gak baik, berkata dengan perkataan yang baik. Ya, itu istri saya itu dalam ketakutan, wah dia berkatakan saya sembuh. Puji Tuhan. Sampai hari tadi ibu tanya mana istrinya sedang main keyboard, dia melayani dia main keyboard. Ya, oleh kemurahan Tuhan kami masih boleh ada
Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, biar kiranya Tuhan tolong kita semua. Karena saya kasih waktu ini cepat, nggak nyampe 30 menit, mungkin udah agak kepanjangan dikit ini. Ya, 2 poin ini intinya adalah mari kita terapkan kebenaran itu dalam hidup kita di hari ini. Amin. Haleluya. Serahkan semua kekhawatiran kita. Ya, Tuhan sanggup lihat. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan berkati kita. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Dia adalah Bapa yang baik. Kalau kita minta roti, tidak akan pernah dikasih ular sama Tuhan. Di hari ini, mari kita nyanyikan pujian, serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalan. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara sudah mengalami tekanan yang berat, tantangan yang berat, mungkin sampai depresi, kadang-kadang menghimpit jiwa dan pikiran Bapak Ibu Saudara, pagi ini serahkan kepada Tuhan yang ajaib segala persoalan kita, karena namanya adalah nama yang ajaib.